Proses pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik. Sifat-sifat yang dimiliki seseorang seperti warna kulit, wajah, jenis rambut, bentuk daun telinga, dan bentuk mata diwariskan oleh orang tua kepada anaknya melalui materi genetik. Materi genetik tersusun atas gen, asam nukleat, DNA dan RNA, serta kromosom. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Asam nukleat terdiri atas DNA dan RNA. Suatu kromosom terdiri atas beberapa bagian, yaitu kromatid, kromomer, sentromer, satelit, dan telomer. Yang pertama adalah kromonema. Kromonema merupakan pita berbentuk spiral di dalam kromosom. Kromonema dibungkus oleh matriks. Yang kedua ada kromomer. Kromomer merupakan bagian kromonema yang mengalami penebalan. Di dalam kromomer terdapat protein yang mengandung molekul DNA. Segmen-segmen DNA tertentu yang disebut gen berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dan menempati suatu bagian yang disebut lokus gen. Yang ketiga ada sentromer. Sentromer merupakan daerah konstriksi di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Kemudian ada satelit. Satelit merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Yang kelima ada telomer. Telomer merupakan daerah terujung pada kromosom. Fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai dan menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan lainnya. Ada beberapa bentuk kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentrik apabila sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom, submetasentrik apabila sentromernya terletak mengarah ke salah satu ujung kromosom sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Kemudian yang ketiga akrosentrik apabila sentromernya terletak di dekat kromosom sehingga kedua lengan kromosom tampak sangat berbeda, yang satu panjang dan yang lainnya pendek. Telosentrik apabila sentromernya terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya mempunyai sebuah lengan. Kromosom dalam tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu autosom dan gonosom. Autosom ini adalah kromosom tubuh, di mana kromosom inilah yang menentukan ciri-ciri tubuh manusia. Manusia memiliki 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh. Kemudian yang kedua ada gonosom atau kromosom kelamin, di mana kromosom ini adalah untuk menentukan jenis kelamin. Laki-laki mempunyai gonosom XY dan perempuan mempunyai gonosom XX. Di dalam kromosom terdapat substansi genetik yang dapat menentukan sifat individu, yaitu DNA. DNA membawa informasi genetik berupa basa-basa nitrogen. DNA tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas gula ventosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen.
Dalam rantai DNA terdapat sitosin yang mana selalu berpasangan dengan guanin dan dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sementara itu, adenin selalu berpasangan dengan timin dan dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Seperti halnya DNA, RNA juga terdiri atas gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosa penyusun RNA adalah gula ribosa. Gugus fosfat pada RNA berfungsi sebagai penghubung 2 gula pentosa. Basa nitrogen penyusun RNA terdiri atas basa purin yang meliputi adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang meliputi urasil dan sitosin. Pada RNA tidak terdapat basa timin, tetapi digantikan dengan urasil. RNA merupakan rantai tunggal yang fungsinya berkaitan erat dengan sintesis protein. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam kromosom terdapat substansi genetik yang dapat menentukan sifat individu, yaitu DNA. DNA ini membawa informasi genetik berupa basa-basa nitrogen. Segmen DNA tertentu akan mengkode sifat-sifat tertentu. Segmen-segmen DNA ini dinamakan dengan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak di dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen-gen yang terletak pada lokus bersesuaian pada pasangan kromosom homolog yang disebut dengan alel. Apabila dalam lokus yang sama terdapat lebih dari satu alel disebut alel ganda.